Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali saat ini dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, akan lanjutkan pembahasan kali ini, bab ke-70 dengan judul Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi 0877 1616 1637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila mana saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung dan Ibu Jenny Tarigan bersama Ibu Doli Rumagit. Mari kita lanjutkan pembahasan bab 70, Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini. Silakan Dr. Alvin. Pendengar yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari kebenaran Tuhan yang agung ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu, kehidupan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami sampai pada saat ini. Ketika kami datang kepadamu, dimanapun kami berada pada saat ini, melalui firman Tuhan, hati kami kiranya diubahkan, hati kami terangkat ke hadirat-Mu, pikiran kami, motif kami dikuduskan, sehingga di mana Roh Kudus bekerja dalam hati kami, melalui firman Tuhan ini, kami boleh memiliki tabiat Yesus yang indah ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan kembali pembahasan bagian yang kedua ini, yang terambil dari buku Matius 25 ayat 31-46. Sekarang kita telah datang kepada kelompok yang ada di sebelah kiri Kristus ketika hari penghakiman atau ketika Yesus datang pada kali yang kedua ini. Mereka yang ada di sebelah kiri Yesus adalah mereka yang telah melalaikan Yesus di dalam hal menolong orang yang miskin dan menderita. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka ini, dan setan telah membutakan mata hati mereka, di mana mereka tidak melihat apa utang mereka kepada saudara-saudara mereka ketika mereka hidup di atas dunia ini. Mereka telah menaruh perhatian seluruhnya hanya kepada diri mereka sendiri dan tidak menghiraukan keperluan orang-orang lain. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kepada orang kaya, Allah telah memberikan kekayaan agar mereka dapat meringankan dan menghiburkan anak-anaknya yang menderita. Tetapi terlalu sering mereka bersikap acuh tak acuh terhadap keperluan orang lain. Mereka merasa diri mereka lebih tinggi dari saudara-saudara mereka yang miskin itu. Mereka tidak menempatkan diri mereka di tempat orang-orang miskin itu. Mereka tidak mengerti penggodaan dan pergumulan orang miskin, dan kemurahan hilanglah dari hati mereka. Di dalam tempat kediaman yang mahal dan gereja yang indah, yang kaya, memisahkan diri mereka dari orang miskin. Harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka untuk mendatangkan kebahagiaan kepada yang berkekurangan, digunakan oleh mereka untuk memanjakan kesombongan dan kepelesiran, sifat mementingkan diri mereka. Mereka pikir kekayaan yang mereka dapat itu karena hasil usaha kerja mereka. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan yang Allah mau gunakan mereka bagi orang-orang lain. Yang miskin setiap hari dari kehilangan pendidikan yang seharusnya mereka miliki mengenai kemurahan Allah ini yang lemah lembut itu. Karena Yesus telah mengadakan persediaan yang cukup agar mereka itu terhibur dengan keperluan kehidupan manusia. Orang-orang ini dipaksa merasakan kemiskinan yang menyempitkan kehidupan dan sering tergoda untuk menjadi iri hati, cemburu, dan penuh dengan prasangka mereka yang jahat.
Mereka yang tidak menderita tekanan kekurangan terlalu sering memperlakukan orang miskin dengan cara memandang hina mereka dan menyebabkan mereka merasa bahwa mereka dipandang sebagai fakir miskin. Pendengar yang budiman, tetapi Kristus memandang segala perkara itu dan ia mengatakan, akulah orang lapar dan dahaga itu, akulah orang dagang itu, akulah orang sakit itu, akulah orang yang dipenjarakan itu. Sementara engkau menikmati pesta hidangan yang serba mewah, Yesus berkata, aku sedang mati kelaparan di gubuk atau di jalan yang sepi. Sementara engkau bersenang-senang di rumahmu yang mewah, aku tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalaku. Sementara engkau mengisi lemari pakaianmu dengan pakaian yang mewah-mewah, aku kekurangan dan telanjang. Sementara engkau mengejar kepelisiranmu, aku merana di dalam kesepian, di dalam penjara. Pendengar yang dikasihi Tuhan, seorang pernah menyampaikan bahwa ada orang kaya memiliki rumahnya begitu banyak. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan rumah, tidak punya tempat tinggal dan tinggal di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Ada orang kaya yang makanannya harus terbuang-buang. Ini yang menyebabkan juga akhirnya ada banyak orang-orang yang kelaparan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila engkau memberikan roti sedikit kepada orang miskin yang sedang mati kelaparan, bila mana engkau memberikan pakaian yang tipis untuk melindungi diri mereka dari cuaca yang sangat dingin, apakah engkau ingat bahwa engkau sedang memberikannya kepada Tuhan kemuliaan itu? Sepanjang masa kehidupan kita, Yesus berkata, ia berada di dekat kita, dan di dalam orang-orang yang dirundung malang inilah kita sedang diuji. Tapi kata Tuhan, engkau tidak mencari aku. Engkau tidak mau masuk ke dalam persekutuan dengan aku. Aku tidak mengenal engkau. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa bahwa adalah suatu kesempatan yang luar biasa mengunjungi tempat-tempat di mana Kristus berada selama ia hidup di atas dunia ini. Berjalan di mana tempat Yesus berjejak, memandang ke danau yang tepinya ia suka mengajar, serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering dipandangnya. Secara kebiasaan, mereka anggap tempat-tempat itu tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang perlu menjadi ziarah. Tapi sebenarnya kita tidak perlu pergi ke sana. Tidak perlu pergi ke tempat-tempat itu bila mana kita melakukannya hanya untuk kepentingan diri kita. Kita akan menemukan jejak kaki Yesus. Sebenarnya ada di sisi tempat tidur, di mana ada orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Semua orang boleh mendapat sesuatu untuk dilakukan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, seperti yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 8. Kata Yesus, tidak seorang pun perlu merasa bahwa tidak ada tempat di mana mereka dapat bekerja baginya. Karena kita akan melihat berjuta-juta manusia yang sedia akan binasa, yang terikat dengan rantai kebodohan dan dosa, belum pernah mendengar tentang kasih Kristus bagi mereka. Seandainya keadaan kita dan keadaan mereka dipertukarkan, apakah yang kita ingin mereka lakukan bagi kita? Segala perkara ini, kata Yesus dalam Matius 7:12, selama ada dalam kuasa kita, wajiblah kita berbuat demikian. Peraturan hidup Kristus yang terdapat dalam ayat tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Juru Selamat telah memberikan hidupnya yang berharga, agar kita dapat mendirikan suatu sidang yang dapat menjaga jiwa-jiwa yang susah dan tergoda ini. Serombongan orang percaya mungkin miskin, tidak terdidik dan tidak dikenal. Meskipun demikian dalam Yesus Kristus, mereka dapat melakukan suatu pekerjaan di rumah mereka, di tempat di sekitar di mana mereka tinggal, malah di dalam negeri yang lebih jauh daripada tempat kediamanmu, yang akibatnya akan sama luasnya dengan masa kekekalan ini. Hanyalah karena pekerjaan ini dilalaikan, sehingga begitu banyak murid-murid Yesus tidak pernah mendapat kemajuan melebihi abjad pengalaman Kristen. Terang yang sedang nyata dalam hati kita, terpelihara dalam kehidupan oleh menolong orang-orang yang dalam kekurangan. Orang-orang yang sedang hilang karena dosa mereka, di mana kita panggil, peluk mereka, jangkau mereka dengan kasih Yesus. Tenaga yang selalu bergerak, yang terlalu sering menjadi sumber bahaya bagi orang-orang tersebut, dapat dialihkan kepada saluran yang akan dilaluinya dalam aliran berkat. Kalau kita seringkali memikirkan diri sendiri, kita lupa akan kebutuhan orang lain ini. Seringkali itu akan menjadi suatu ancaman atau teguran bagi diri kita. Seringkali kita menjadi menderita oleh karena kepentingan diri kita sendiri.
Kita menjadi sakit oleh karena kita memikirkan diri kita sendiri. Tapi bila mana Yesus mengatakan, bila mana engkau melupakan kepentingan dirimu dan menolong orang lain, engkau sendiri akan tertolong. Inilah efek dari penyembuhan ganda itu. Dengan kita menolong orang lain, memberikan perhatian kita bagi orang lain, maka diri kita akan juga tertolong. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, bukan? Kalau kita yang tidak sempurna, memiliki hati Kristus dengan menolong orang lain yang juga tidak sempurna, maka yang kita tidak sempurna ini akan diangkat lebih tinggi dan lebih tinggi dalam akhlak menjadi seperti Yesus. Bahkan penyakit fisik yang kita rasakan pun akan hilang dengan melayani orang lain. Cobalah rahasia ini, saudara-saudaraku. Ini firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata itu tidak main-main. Karena Allah tidak pernah berdusta. Dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Bila mana kita melayani umat-umat Allah, kita sedang melayani Dia. Dan bila mana kita melayani Yesus, kuasa surga akan berlimpah-limpah mengalir ke dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dikuatkan bukan hanya segi fisik. Rohani kita dikuatkan lebih besar lagi. Mental kita menjadi segar. Dan hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih baik. Ketika Yesus datang, Dia berkata kepada kita bila mana kita berada pada sisi sebelah kanan Yesus itu. Secara refleks kita lakukan hal ini, maka kita akan dengar perkataan Yesus. Sabaslah hai hambaku yang setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuanku. Biar ini akan menjadi pengharapan yang menjadi pendengaran kita. Ketika Yesus datang kembali, kita akan mendengarkan suara ini berkata kepada saudara dan saya. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hati-hati karena ternyata murid-murid Tuhan yang melalaikan tugas pelayanan tidak menyadari bahwa mereka termasuk hamba-hamba yang jahat. Karena sesungguhnya Tuhan berada di sekitar kita, pada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Mari para pendengar sekalian, kita siapkan hidup dan tabiat kita untuk bertemu dengan Yesus dengan mempelajari tabiatnya yang penuh dengan kasih kepada setiap orang. Kami berharap pendengar masih terus bergabung bersama kami dalam pembahasan kali ini bab ke-70, dan dari sekian banyak yang sudah diberkati Tuhan melalui buku ini, kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan. Kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku ini dan Tuhan selalu menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, jangan ragu untuk mengirimkan SMS ke nomor 0877 16161637. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Doli dan Ibu Jenny, saya akan memulai memberikan komentar dari bab ke-70. Saya menganggap bab ini sangat penting karena inilah aplikasi dan bukti bahwa kita menerima kasih Allah. Kita menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan. Dan pada bagian yang kedua ini banyak ditekankan, tadi Dr. Alvin sudah menyampaikan, tentang mereka yang tidak menyadari, mereka yang diberikan berkat Tuhan, tapi tidak menyadari tugasnya adalah untuk melayani. Semua yang Tuhan berikan kepada kita bukan buat kita sendiri, tapi buat pelayanan kepada siapa saja yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan pada salah satu paragraf daripada bab 70 ini, disampaikan tentang bahaya menjadi eksklusif. Jangan sampai kita termasuk kepada umat yang dalam bangunan yang megah, yang merasa lebih baik dari golongan yang lain, sehingga menjadi sangat arogan dan berusaha mempersalahkan kelompok-kelompok atau agama yang lain. Yesus sangat kecewa dengan murid-muridnya yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Mungkin Ibu Doli mau memberikan komentar, silakan. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Alvin. Saya tertarik sekali di sini dikatakan bahwa apabila kita mau menemukan jejak Kristus, maka kita akan berada di samping orang yang sakit, di samping orang yang menderita, yang kekurangan. Disitulah kita akan menikmati, merasakan bahwa jejak Kristus berada di sana. Jadi kita diajak sekarang untuk melihat ke bawah sana, banyak sekali, terutama di Jakarta ini. Dan kami kebetulan ada program untuk menjamah mereka, datang menjamah mereka di satu tempat Jakarta ini yang less fortunate. Dan kita berusaha untuk menolong sebagaimana Yesus katakan, karena disitulah kita akan menemukan jejak Kristus. Terima kasih banyak. Jadi bukan teori ya, benar-benar Tuhan memberikan kepada kita kemudahan untuk praktek. Dan pernah kita diskusi dengan Dr. Alvin ya, orang yang paling hina itu adalah orang yang paling dekat
pertama dengan kita? Siapa yang ada dalam rumah kita? Mungkin kadang-kala suami istri sedang clash. Kita menganggap orang yang paling menyebalkan adalah pasangan kita. Dan di saat itu kita harus menganggap dia sebagai orang yang paling hina yang perlu kita berikan belas kasihan dan pelayanan. Kemudian yang lain yang ada di dalam anak-anak kita, orang yang membantu kita di rumah, sanak saudara kita, kemudian akan menjadi lebih besar. Dan Yesus memang menaruh itu di sekitar kita untuk melatih. Saya tertarik ada satu kalimat di dalam bab ini adalah mereka yang mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi orang, mereka katanya sudah cocok tinggal di surga karena surga sudah ada di dalam hati mereka. Saya yakin para pendengar sekalian pun diberkati dengan kalimat ini. Jika ada kasih Yesus di dalam hati saudara, maka surga sudah berada di dalam hati kita sehingga kita udah cocok tinggal di surga. Mungkin Ibu Jenny mau berikan sesuatu, silakan. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Alvin. Indahnya ya kalau kita hidup bersama Yesus. Tapi di dunia yang ada sekarang ini, kasihan juga lihat orang kaya ini ya. Apalagi kalau orang kaya ini yang sangat tidak murah hati atau tidak hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau saya boleh bilang, hai orang-orang kaya, kasihan dong kamu dong kalau gitu ya. Kamu sudah punya segala-galanya tapi kok kamu cuma miskin di dalam rohani atau dalam Tuhan. Jadi lebih indah lagi kali ya. Kalau dia orang kaya, terus dia lebih murah hati, dia lebih memikirkan kaum susah, kaum papa itu. Lebih indah kali hidup dia ya. Kalau dia punya itu semua. Dia sudah kaya, dia sudah semua punya. Terus dia mengingat orang-orang yang susah, tentu indah hidupnya daripada dia orang kaya terus dia kikir, dia pelit. Kasihan amat dia ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ini memang perlu direnungkan bagi para pendengar yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kita tentu harus mengingat pembahasan sebelumnya bahwa semua berkat yang kita terima Tuhan percayakan kepada kita, bukan karena dia lebih mengasihi kita. Dia pilih kasih yang sana saya kasih kaya, yang sana miskin, bukan. Adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain karena dia ingin melatih tabiat kita sama seperti tabiat Tuhan. Ada satu hal yang menarik juga, yaitu tentang bersiara. Tadi ada disinggung kan? Nah, ada sebagian orang yang tentu mempunyai cukup uang pasti ya. Mereka pergi tur, kita tahu ada tur Holy Land ya. Mau pergi, mau lihat, di mana Tuhan Yesus pernah berjalan di kota mana, kita tahulah tur seperti itu. Sebagian orang sudah menganggap ini seperti suatu siara yang akan menyucikan dia secara rohani akan menjadi lebih bernilai. Jadi dengan segala macam cara, saya harus pergi. Padahal bukan itu yang Tuhan minta. Kalau kita punya kesempatan untuk pergi, biarlah itu akan mengubah kita menjadi semakin seperti Yesus. Bukan, saya harus ke sana supaya saya dapat penyucian. Nah, itu adalah suatu anggapan persepsi yang keliru saya yakin. Silakan Dr. Alvin. Untuk menanggapi hal itu, kita tidak menganggap tempat itu suci. Ketika Tuhan izinkan kita ke sana, kita sedang belajar seperti kayak orang belajar sejarah. Orang belajar sejarah itu dari buku, sekarang saya mau melihat dia punya tempat. Bukti, dan kita waktu pulang, kita akan lebih mengerti tentang pengalaman firman Tuhan ini. Kalau Tuhan kasih kesempatan demikian, tapi bukan untuk sebagai tempat untuk menyucikan hati kita, keputusan itu akan dari kita belajar firman Tuhan. Dan saya mau menanggapi tadi, cerita tentang bagaimana, ada banyak cerita tentang orang-orang kaya yang mementingkan diri seperti yang Ibu Jenny bilang tadi. Kasihan kita lihat mereka, karena mereka sakit-sakitan. Salah satu orang terkaya di dunia di zaman itu adalah John Rockefeller. Seorang raja minyak Amerika yang hebat sekali. Ketika di usia 20-30 tahun dia begitu kaya raya karena minyaknya itu, dia menderita sakit yang semua dokter mengatakan dia tidak lama lagi umurnya. Dia harus tinggal terpencil diisolasi karena penyakitnya penyakit aneh. Karena dia tidak pernah memberikan semua uang semua pikirkan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah pikir saya sudah mati percuma juga, akhirnya kalau gitu saya punya kekayaan saya nggak bisa bawa, kalau saya mati saya bagi saja kepada orang lain. Dia berdirikan Rockefeller Foundation. Sampai sekarang itu masih ada walaupun orangnya sudah mati. Dan di umur 30-an tahun dia sakit, ketika dia bagi sama orang lain itu kekayaannya, dia sehat kembali. Dia bahkan dia mati di umur 90-an tahun. Dia melihat bagaimana anak cucunya diberkati Tuhan ketika dia memberikan kepada orang lain. Luar biasa. Dia bisa saksikan dalam bukunya. Dan sampai sekarang John Rockefeller Foundation ini menjadi berkat bagi orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang membutuhkan kekurangan, akan dibantu secara luar biasa oleh ini. Apakah mereka tambah miskin? Tidak.
Foundation ini makin besar, makin membantu orang lain. Bahkan anak cucu daripada John Rockefeller pun mendapat berkat dari pilihan kita ketika kita mau melayani. Kita yang tadi sakit-sakitan, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan mati dalam usia yang sudah lanjut. Terima kasih Dr. Alvin, suatu kesaksian dan contoh yang kita bisa lihat yang tercatat dalam sejarah. Dan satu hal lagi yang menarik yang saya dapat dalam bab ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan berkat, baik berkat materi, baik berkat kepintaran, kesehatan, atau berkat jabatan, mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki hutang kepada orang-orang yang tidak beruntung. Saya yakin kalau kita menjaga pikiran itu, kita tidak akan merasa bahwa apa yang berkat yang Tuhan berikan itu adalah milik kita, tapi itu adalah hutang kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan itu. Ini sesuatu yang sangat indah. Silakan Ibu. Jadi kalau saja orang yang diberkati itu mengetahui tanggung jawab dan tugasnya, maka kita akan melihat dunia ini berbeda. Ya. Jadi kita akan melihat orang-orang yang bahagia bersama-sama dengan orang yang diberkati itu. Terima kasih. Ada hal yang lain lagi, saya sangat menyukai bab ini, yaitu tentang kalau saja orang-orang yang diberkati Tuhan, ini masalahnya kan orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak dimiliki oleh orang lain, memikirkan ketika melihat orang lain yang berkekurangan dengan segala sebab, orang yang cacat tabiatnya, orang yang miskin, kita harus pikir bagaimana kalau kita jadi mereka. Apa yang ingin kita ingin orang lain lakukan. Coba kalau kita jadi berpikir begitu, kita nanti akan menempatkan. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 12. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain berbuat kepadamu. Ya, gimana Dr. Alvin? Jadi kalau kita memang mempunyai pemikiran seperti itu, maka kita akan memperlakukan orang lain seperti kita ingin. Ketika kita berada posisi itu, orang lain juga memperlakukan kepada saya. Apakah kita dalam keadaan susah keuangan, atau sakit, atau dalam keadaan kebutuhan karena ada kecanduan yang perlu dilepaskan, ya kan? Semua adalah pilihan. Tapi ketika Tuhan percayakan kepada kita hikmat, harta, dan apapun saja, Allah katakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Keinginan bertukar tempat, ya. Jadi kalau kita mengingat bahwa kita harus merenungkan kalau kita di tempat orang-orang yang lain, tentu kita akan semakin bersemangat. Dan satu hal yang sudah disebutkan juga di dalam bab ini adalah jika saja kita tahu dan menyadari bahwa kita sedang bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja dalam pelayanan. Seringkali orang jadi kurang bersemangat karena lupa bahwa mereka sedang bekerja dengan Tuhan. Ya, mereka pikir karena saya berkorban, selalu berpikir saya kan berkorban ya dalam pelayanan ini, saya berkorban. Padahal mereka sedang bekerja dengan siapa? Raja segala raja, dengan bekerja sama dengan Tuhan. Dan hati kita yang memiliki kasih akan cocok untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Baiklah, terima kasih Dr. Alvin, Ibu Doli, dan Ibu Jenny, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Perhatian yang terbesar dari orang-orang yang mengasihi Yesus adalah melayani dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Inilah perintah Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Mari miliki kuasa Yesus untuk saling mengasihi yang akan mengubah karakter kita dan menjadi seperti Dia dengan mempelajari hidupnya bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar dan permohonan untuk kami doakan, segera SMS ke nomor 0877 1616 1637. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pembahasan bab 70, mari kita dengarkan kesimpulan yang disampaikan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu dengan satu orang saja dalam hidup kita, pertemuan itu sebenarnya Tuhan yang atur. Kenapa? Karena Tuhan mau kita melayani Dia, seperti kita juga melayani orang lain. Ketika kita melayani orang lain, itu berarti kita sedang melayani Tuhan. Apakah itu keluarga, suami istri kita, anak-anak kita, orang dalam rumah, siapapun saja. Kita sedang melayani Dia. Kita bertunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kami suatu pengalaman yang baru lagi. Tuhan memberikan kepada kami suatu kekuatan, kuasa, di mana Tuhan percayakan kehidupan kami untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk saling memperhatikan, saling melayani.
Karena sebagaimana Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan hati kami di dalam berbagai problema kehidupan, keuangan kami, problema pendidikan, problema keluarga, problema dalam pekerjaan, dan problema apa saja yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bersama-sama kami. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menolong kami, sebagaimana kami juga bisa menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kasih setia menjadi bagian kami semua, dari sekarang sampai Engkau datang. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 71, hamba dari para hamba. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Angkat nafiri dan bunyikan. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.